Otomikosis adalah infeksi jamur yang terjadi pada telinga. Bagian telinga yang terinfeksi dapat mencakup bagian awal lubang hingga gendang telinga. Infeksi ini bisa menyerang salah satu atau kedua telinga, seperti yang dijelaskan pada gambar di slide ini. Penyebab otomikosis ini oleh jamur Aspergillus, Penicillium, Rhizopus, dan Candida. Tetapi yang paling sering menyebabkan otomikosis yaitu Aspergillus sp. Di sini saya akan menjelaskan tentang patogenitas atau patogenesis dari otomikosis. Otomikosis dipengaruhi oleh lingkungan yang lembab tropis karena lingkungan lembab diperlukan untuk proliferasi jamur. Dan peningkatan terjadinya insiden otomikosis mungkin disebabkan karena meningkatnya keringat dan kelembaban lingkungan, sehingga mengubah epitel permukaan liang telinga luar. Seperti yang kita ketahui, epitel pada kanal eksternal dikenal untuk menyerap air pada lingkungan, sehingga membuatnya lebih rentan terhadap infeksi. Otomikosis sangat erat juga hubungannya dengan histologi dan fisiologi liang telinga luar. Liang telinga luar dilapisi oleh epitel stratified squamous keratinizing yang kemudian berlanjut sampai ke permukaan depan membran timpani. Pada resus tympanicus inferior, daerah medial ke ismus cenderung tempat akumulasi dari keratin dan serumen dan merupakan area kulit yang sulit dibersihkan. Serumen mempunyai sifat anti jamur dan antibakteri. Komposisi serumen terdiri dari 60% keratin, 12-20% asam lemak jenuh dan tak jenuh dengan rantai panjang, alkohol, squalen, dan 6-9% kolesterol. Selain itu, serumen juga mengandung lisozyme dan imunoglobulin. Asam lemak menyebabkan kulit liang telinga tidak rusak dan menghambat pertumbuhan bakteri. Karena komposisinya yang hidrofobik, serumen dapat menahan air, sehingga membuat permukaan liang telinga luar menjadi impermeable dan dapat mencegah maserasi dan kerusakan epitel, sehingga dengan tidak terbentuknya serumen menyebabkan liang telinga luar rentan terhadap infeksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala klinis. Yang pertama ada gangguan pendengaran, yang kedua itu telinga terasa sakit ataupun nyeri. Yang ketiga di dalam telinga itu terasa gatal, dan yang keempat keluarnya cairan di dalam telinga. Warna cairan itu bisa berwarna putih, abu-abu, hijau ataupun hitam. Dan yang terakhir apabila penderita sudah menahun bisa berupa sisik, dan sisik itu biasanya berada di dekat lubang telinga di bagian luarnya. Diagnosis yang pertama ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan dengan menggunakan otoskop dapat terlihat lapisan berwarna putih yang disebabkan oleh Candida albicans dan lapisan yang berwarna hitam disebabkan oleh Aspergillus niger. Berikut ini adalah gambaran otomikosis yang disebabkan oleh jamur. Pada gambar yang di sebelah kiri adalah otomikosis yang disebabkan oleh Candida albicans. Sedangkan pada gambar yang sebelah kanan adalah otomikosis yang disebabkan oleh Aspergillus niger. Yang kedua ada pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan pemeriksaan terhadap preparat langsung maupun biakan. Dilanjutkan dengan preparat langsung. Di sini skuama diambil dari kerokan kulit lubang telinga dan diperiksa dengan menggunakan KOH 10%. Di sini akan tampak berupa hifa-hifa yang lebar, berseptum, dan kadang-kadang juga terdapat spora-spora yang kecil berukuran 2-3 mikron. Selanjutnya ada pembiakan. Skuama ini akan dibiakan pada media agar saboraud dan disimpan di dalam suhu kamar. Lama waktu penyimpanannya yaitu 1 minggu. Dalam 1 minggu ini akan menghasilkan koloni filamen berwarna putih. Lalu ada pengobatannya, yaitu yang pertama ada dengan medikamentosa atau membersihkan lubang telinga, dan yang kedua ada obat anti jamur yang dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama ada yang non-spesifik, yaitu boric acid dan nystatin, dan yang kedua yang spesifik yaitu clotrimazole, itraconazole, miconazole, dan bofenazole. Standar pengobatan otomikosis adalah anti jamur topikal golongan azol.
Anti jamur topikal digunakan pada kulit atau mukosa yang tidak berambut. Anti jamur topikal biasa digunakan pada infeksi superfisial yang disebabkan oleh jamur. Kelemahannya adalah tidak dapat mengenai seluruh permukaan KAE. Dan ada efek sampingnya, yaitu anti jamur topikal lebih minimal dibandingkan dengan anti jamur sistemik. Frekuensi kambuh biasanya hanya didapati pada otomikosis dengan spora yang resisten. Terima kasih.